Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sahabat YouTube, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan program membaca kitab fikih, cara membaca kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berikut dengan penjelasannya pada pertemuan yang ke-18. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada sahabat YouTube, para pemirsa, para jamaah sekalian yang sudah menyimak, mengikuti kajian ini mulai dari awal sampai pertemuan yang ke-17. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kebaikan kita semuanya yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in, khususan ila ruhi Salim bin Sulaiman al-Hadrami wa ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi syai'ul lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang ke-18 ini insyaallah akan membahas tentang binatang yang tidak dihormati oleh syara. Dan seperti biasa, pertemuan ini dibagi menjadi dua bagian atau dua termin. Yang pertama adalah sesi yang pertama, yaitu cara membaca kitab Safinatun Najah dengan terjemahan bahasa Indonesia bagi para pemula. Kemudian setelah itu adalah penjelasannya yang terdapat di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairul muhtarami sittatun. Wa ghairul muhtarami sittatun, dan bermula yang tiada dihormatkan itu 6. Dan bermula yang tiada dihormatkan itu 6. Tarikus salati, pertama orang yang meninggalkan sembahyang. Pertama orang yang meninggalkan sembahyang. Wazanil muhsanu,
wazanil muhsanu, dan kedua orang yang berzina itu orang yang sudah tahu kawin, dan kedua orang yang berzina itu orang yang sudah tahu kawin. Wal murtaddu, dan ketiga orang yang murtad, dan ketiga orang yang murtad. Wal kafirul harbiyu, dan keempat kafir harbi, dan keempat kafir harbi. Wal kalbul akuru, wal kalbul akuru, dan kelima anjing yang galak, dan kelima anjing yang galak. Wal khinziru, dan keenam babi, dan keenam babi. Demikian para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita baca kitab Safinatun Najah dengan terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis dengan tulisan Arab. Semoga para pemirsa sahabat YouTube yang belajar cara membaca kitab Safinatun Najah ini menjadi semakin lancar adanya, dan mudah-mudahan dapat terbiasa membacanya sehingga dapat mengerti bagaimana cara membaca kitab Safinatun Najah itu yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang ditulis dengan tulisan Arab. Jadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sesi yang kedua, yaitu penjelasannya. Ya, mari kita ikuti terus video ini sehingga kita mendapatkan penjelasan dari apa yang tadi kita baca. Yang kita akan jelaskan, kita kutip dari kitab syarahnya, yaitu kitab Kasyifatus Sajah. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat kepada banyak orang, dan kita yang mendukungnya mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita yang akan terus mengalir, yang mengajak orang kepada kebaikan, insya Allah akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang mengerjakannya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang seperti halnya orang yang mengerjakannya. Kita masuk kepada penjelasannya. Wa ghairul muhtarami sittatun, wa ghairul muhtarami sittatun, dan bermula yang tiada dihormatkan itu 6. Artinya melanjutkan yang kemarin, ya, yaitu tentang bolehnya seorang bertayamum atau sebab-sebab bertayamum. Itu diantaranya adalah oleh karena air yang
ada itu hanya cukup untuk minumnya binatang yang dihormatkan. Yang dihormatkan oleh syara, yang dihormatkan oleh agama. Nah, sekarang ada binatang yang tidak dihormatkan oleh syara. Binatang yang tidak dihormatkan oleh agama. Itu ada 6. Ghairul muhtarami wa huwa ma la yahrumu qatluhu sittatun minal asya'i. Hewan yang tidak dimuliakan yaitu hewan yang tidak diharamkan membunuhnya. Itu ada 6 dari berbagai jenis. Tarikus sholati, pertama orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang itu termasuk kepada dari 6 binatang yang tidak dihormati oleh syara. Artinya ketika air itu sangat terbatas, maka bagi orang yang meninggalkan sholat itu tidak prioritas untuk diberikan air itu, untuk minum. Karena dia tidak dihormatkan. Ya. Ahaduha tarikus sholati. Ay ba'da amril imami wal istatabati nadban. Yang pertama dari hewan yang tidak dimuliakan, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Yakni setelah diperintah oleh seorang imam dan dituntut bertaubat dengan ketentuan sunnah. Jadi setelah diperintah untuk bertaubat ya oleh seorang imam, seorang pemimpin agama ya untuk bertaubat. Wakila wujuban, dan dikatakan oleh suatu pendapat hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Artinya wajib diberikan nasihat agar orang itu bertaubat dari meninggalkan sholat tadi, agar dia kembali lagi kepada kehormatannya sebagai seorang muslim, yaitu mendapatkan kehormatan, dimuliakan. Nah, kalau dia terus-terusan tidak mengerjakan sholat dengan sengaja, meninggalkannya dengan sengaja tanpa sebab, maka itu termasuk orang yang atau binatang yang tidak dihormati oleh agama, oleh syara. Wa ala natbil istatabati la yadmanu min qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'tham. Dan berdasarkan ketentuan sunnah, dituntut ia taubat, maka tidak menanggung ganti rugi orang membunuhnya sebelum ia taubat, akan tetapi si pembunuh berdosa. Tuh, sampai-sampai orang yang tarikus sholat tadi itu, jika ada orang yang membunuhnya, maka orang yang membunuhnya itu tidak menanggung untuk membayar ganti rugi. Artinya boleh orang itu dibunuh, tetapi tetap orang yang membunuhnya itu berdosa. Ya, orang yang membunuhnya berdosa. Makanya jangan sampai nih kita termasuk orang atau binatang yang tidak dimuliakan oleh syara oleh karena kita sengaja meninggalkan sholat, tarikus sholah. Nanti kalau menjadi binatang yang tidak dimuliakan syara,
kalau ada pembagian air yang sangat terbatas oleh karena hanya cukup untuk minum binatang, untuk minum manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan juga binatang-binatang yang dimuliakan, maka kita nggak kebagian tuh, ya nggak prioritas. Kenapa? Karena tarikus sholat tadi. Lalu selanjutnya adalah wazanil muhsanu, dan kedua orang yang berzina itu orang yang sudah tahu kawin. Wa saniha azanil muhsanu bi fathis shadi ala ghairi qiyasin. Dan yang kedua dari hewan yang tidak dimuliakan yaitu pezina muhsan, orang yang pernah bersetubuh dalam pernikahan sah. Lafaz muhsan dengan fathah shad tidak mengikuti qiyas. Ya, jadi zina muhsan atau muhsan itu adalah orang yang sudah pernah nikah, sudah pernah kawin, dan sudah pernah bersetubuh ya dengan perempuan istrinya, ataupun istri pernah bersetubuh dengan suaminya dalam pernikahan yang sah. Itu namanya orang yang muhsan namanya. Ya. Nah, jika dia melakukan zina, maka dia dinamakan zina muhsan. Orang zina, orang yang pernah menikah secara sah atau kawin secara sah dan bersetubuh dengan pasangannya, baik itu suaminya atau istrinya. Nah, ini zina muhsan termasuk kepada kategori hewan atau binatang yang tidak dimuliakan atau yang tidak dihormati oleh agama. Jadi kalau ada pembagian air yang itu dia tidak prioritas, ya nggak usah dikasih minum lah, kasarnya seperti itu. Ya. Wa syar'itul ihsani arba'un al-buluwu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudul wat'i fi nikahin sahihin. Syarat-syarat ihsan ada 4. Nih, syarat ihsan itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah ya al-buluwu, yaitu baligh, orang itu sudah baligh. Wal aqlu, dan yang kedua berakal. Wal hurriyatu, yang ketiga merdeka. Wa wujudul wat'i, dan yang keempat pernah melakukan persetubuhan fi nikahin sahihin, dalam pernikahan yang sah. Tuh syaratnya muhsan atau ihsan. Qala Asy-Syafi'i idza asaba al-hurrul balighu imra'atahu aw usibatil hurratul balighatu binikahin fa huwa ihsanun fil islami wasyirki. Telah berkata Imam Syafi'i, apabila telah menggauli seorang laki-laki merdeka yang baligh kepada istrinya, atau sebaliknya telah digauli seorang wanita yang merdeka yang baligh dengan suatu pernikahan yang sah, maka hal itu disebut ihsan. Ya, ihsan itu artinya terbentengi diri, ya, dalam Islam maupun syirik. Far'un, di sini ada satu cabang, ya. Qala Syarqawiyyu wal mu'tamadu anna ghairal muhtarami minal adami fihi tafsilu. Telah berkata Syekh Asy-Syarqawi, pendapat muktamad
Apa muktamad itu? Yaitu yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakannya. Sesungguhnya hewan yang tidak dimuliakan dari jenis manusia, padanya terdapat perincian, yaitu in kana qadiran ala taubati katarikis sholati wal murtaddi lam yajuz lahu syurbu ma'in wa inih tajahu fi inqadhi ruhihi minal absyi. Jika keadaannya sebagai orang yang mampu untuk bertaubat, seperti orang yang meninggalkan sholat dan orang murtad, maka tidak boleh baginya minum air. Tuh, nggak dapat air dia. Orang yang meninggalkan sholat dan murtad itu nggak dapat air dia nanti, karena tidak dimuliakan. Meskipun ia membutuhkannya, tuh, dalam rangka menyelamatkan nyawanya dari kehausan. Tuh, saking tidak dimuliakannya orang yang meninggalkan sholat dan murtad tadi, nggak usah dikasih air tuh, ya, nggak usah dikasih air walaupun dia membutuhkannya untuk menyelamatkan dirinya dari kehausan. Ya, kalau sekiranya air itu terbatas jumlahnya, maka orang yang tadi yang tidak dimuliakan atau tidak dihormati oleh agama tadi itu, binatang itu, termasuk orang yang meninggalkan sholat dan murtad dan zina muhsan tadi, itu diabaikan saja udah, nggak usah prioritas, tidak prioritas, kasih dulu yang lain-lain, ya. Li ta'ayyunihi lituhri bihi ma'a qudratihi alal khuruji minal maksiyati, karena terpastikannya air untuk digunakan bersuci dengannya, disertai dengan mampunya orang tersebut untuk keluar dari kedurhakaan. Wa illam yaqdir 'alaiha kazanil musani jazalahu tayammumu wa syurbul ma'i lil 'atsyi farrarahu syaikhunal hafaniyuh. Dan jika ia tidak mampu untuk bertaubat, tidak ada peluang ampunan dari hukum seperti pezina musuhan, maka boleh baginya tayammum dan meminum air karena dahaga. Demikian guru kami Syekh Al-Hafani telah menetapkan pendapat itu, ya. Selanjutnya, yang tidak dihormati oleh agama, apalagi itu binatang yang tidak dihormati, ya. Yang ketiga adalah wal murtadduh, dan ketiga orang yang murtad. Wa huwa man qata'a mimman yasihhu talaquhul Islam. Orang yang murtad itu orang yang memisahkan diri dari Islam, itu orang yang sah perceraian dirinya dengan agama Islam. Jadi yang ketiga itu murtad, wasalisuha al-murtadduh. Dan yang ketiga dari hewan yang tidak dimuliakan adalah orang murtad. Siapa orang yang murtad itu? Yaitu orang yang memisahkan diri dari Islam. Itu orang yang sah perceraian dirinya dengan agama Islam. Artinya orang yang keluar dari agama Islam. Ya, murtad itu bisa dengan murtad karena ucapan, murtad karena perbuatan,
dan juga murtad karena oleh keyakinan. Ya, makanya hati-hati tuh. Ya, banyak orang yang kadang-kadang tidak sadar, ya, tidak menyadari dirinya telah keluar dari agama Islam oleh karena tiga hal tadi. Ya, murtad i'tiqad, kemudian murtad oleh karena ucapan, ya, kemudian murtad karena perbuatan. I'tiqad itu keyakinan, meyakini sesuatu yang bertentangan dengan agama, ya, meyakini bahwa Allah itu sungguhnya tidak ada umpama. Nah, itu bisa murtad tuh orang yang kayak begitu. Tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Nah, itu bisa murtad. Atau dengan ucapan, mengucapkan sesuatu yang merendahkan agama, yang merendahkan simbol-simbol agama, merendahkan Allah, merendahkan Al-Quran, merendahkan para nabi-nabi Allah, ya, ya, termasuk dengan menghina Al-Quran, menghina Nabi, dan juga dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan seperti melukis, ya, melukis karikatur barangkali yang sedang heboh nih sekarang, ya, menggambar Nabi Muhammad yang memang di dalam ajaran agama kita, dalam ajaran Islam itu tidak boleh menggambar wajah atau sosok beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dibikin karikatur. Ya, karikatur itu kan adalah suatu ungkapan yang sifatnya adalah bisa hiburan, bisa juga karena kebencian atau karena kritikan. Dibikinlah karikatur, lucu-lucuan, ya, ataupun juga bisa jadi adalah hinaan. Ya, karikatur itu kan gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Apalagi ini yang digambar adalah beliau Rasulullah. Digambar cakep sekalipun aja itu nggak boleh. Digambar secantik mungkin, semenarik mungkin, secakep mungkin, beliau Rasulullah itu digambar seganteng mungkin, setampan mungkin umpama, itu juga nggak boleh. Apalagi dibikin karikaturnya, yang hidungnya mancung, yang mulutnya lebar, matanya belok umpama, jidatnya jenong, kepalanya besar, badannya kecil. Nah, itu kan karikatur seperti itu, ya, dibikin seperti itu. Apalagi, nah, itu kalau orang Islam itu murtad itu. Ya, kalau orang Islam berbuat seperti itu murtad. Nah, kalau orang kafir itu wajib diperangi orang yang seperti itu. Karena dia punya maksud jahat dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Artinya di situ ada niat dengan sengaja, dengan sadar untuk menghina. Nah, kita orang Islam harus bersikap dengan hal itu. Karena beliau Rasulullah adalah sosok Nabi, panutan kita adalah Nabi yang dimuliakan di dalam agama kita. Bahkan beliau adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, adalah pemungkas dari para Nabi dan para Rasul. Dari segala Nabi dan para Rasul itu beliaulah yang pemungkasnya, artinya yang menyempurnakannya, ya, yang paling utama dari para nabi dan para rasul yang lain kedudukannya, ya. Bahkan beliau Rasulullah dalam suatu riwayat, ya, itu sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang lain, itu nur Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, 2000 tahun sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Nur Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi dan para rasul itu sungguhnya adalah tercipta oleh karena adanya nur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan sampailah kita neko-neko macam-macam ya, nyeleneh-nyeleneh ya tentang agama, sehingga bisa jadi karena nyelenehnya kita, karena terlalu kebebasan di dalam mengekspresikan pendapat, berakibat berujung kepada murtad tadi. Qalal mudabighiyyu faidatun min du'a ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Intaha. Telah berkata Syekh Al-Mudabighi suatu faidah di antara doa Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu dengan doanya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan pernah murtad dan kenikmatan yang tidak akan pernah habis, dan kegembiraan mata, hati, jiwa yang tidak pernah putus, dan menemani Nabimu sallallahu alaihi wasallam di surga-surga khuld tertinggi. Selesai. Kemudian yang keempat, wal kafiru, dan keempat, wal kafirul harbiyu, dan keempat kafir harbi. Kafir harbi itu termasuk adalah binatang yang tidak dimuliakan oleh syarak, oleh agama. Siapa kafir harbi itu? Kafir harbi itu adalah kafir yang membenci umat Islam, membenci Islam, selalu membuat onar terhadap orang Islam, ya. Dan orang itu selalu berniat untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap orang Islam. Itu kafir harbi. Orang yang tidak mau hidup rukun, orang kafir, orang di luar Islam yang tidak mau hidup rukun dengan orang Islam, itu kafir harbi. Maunya menghina aja. Tuh, orang kafir seperti itu adalah kafir harbi, kafir yang jahat, yang halal darahnya ditumpahkan orang-orang seperti itu. Orang kafir seperti itu halal darahnya ditumpahkan. Karena apa? Karena dia selalu menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap orang Islam, menghina orang Islam, menghina simbol-simbol agama Islam, menghina ajaran-ajaran Islam. Itu kafir harbi yang tidak mau hidup rukun dengan orang Islam. Nah, orang kafir seperti itu termasuk kepada binatang yang tidak dimuliakan oleh syarak. Warabi'u al-kafirul harbiyyu, dan yang keempat dari hewan yang tidak dimuliakan adalah kafir harbi. Wa huwa alladzi la sulha lahu ma'al muslimina qalahul Fayyumi, yaitu orang kafir yang tidak ada perjanjian damai baginya terhadap kaum muslimin. Demikian Syekh Al-Fayyumi mengatakannya. Wa kharaja bil harbi salasatu aqsamin, dan tidak termasuk dalam kategori kafir harbi itu 3 golongan.
Az-zimmiyu wa huwa man aqadal jizyata ma'al imami au naibihi wa dakhala tahta ahkamil islami fa innahu muhtaramun. Yang pertama adalah kafir zimmi. Nih, yang tidak termasuk dalam kategori kafir harbi, yaitu kafir zimmi, yaitu orang yang berakad al-jizyah, mengadakan perjanjian bersedia memberikan pajak kepada imam atau wakilnya dan bersedia masuk di bawah ketentuan hukum-hukum Islam, maka sungguhnya ia termasuk yang dimuliakan. Nah, ini kebalikan dari kafir harbi ini. Ini kafir zimmi itu kafir, orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang-orang Islam. Artinya kafir orang seperti ini di dalam kehidupannya ingin selalu berdamai, berdampingan, ya, hidup rukun dengan orang Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai perasaan orang Islam, menghina orang Islam, nggak pernah nih kafir zimmi ini. Dan dia tunduk terhadap hukum-hukum Islam yang ada. Ya, dan dia memberikan jizyah, memberikan pajak upeti kepada para imam, kepada para pemimpin-pemimpin Islam. Ya, jadi dia hidupnya damai dengan orang Islam. Ini kafir zimmi dan ini harus dimuliakan nih. Nah, orang kafir yang seperti ini harus kita hormati. Orang-orang kafir ya di luar Islam yang hidupnya bertetangga dengan orang Islam, hidup rukun, ya, baik, ya, tidak pernah menyakiti, ya. Kemudian dia bermuamalah dengan orang Islam, baik itu dalam urusan bisnis, perdagangan, ya, jual beli dan lain sebagainya. Itu orang kafir seperti itu orang yang kafir zimmi namanya. Nah, ini harus dilindungi nih orang ini. Nggak boleh nih orang Islam menyakiti nih orang kafir zimmi ini, nggak boleh. Orang kafir yang berdamai dengan orang Islam itu tidak boleh disakiti, bahkan harus dilindungi. Ya, dilindungi apanya? Dilindungi kehormatannya, dilindungi jiwanya, keselamatannya, dilindungi hartanya, dilindungi keluarganya, semuanya dilindungi, harus dilindungi, nggak boleh. Bahkan kata Nabi akan melakukan perhitungan, ya, dengan orang Islam yang menyakiti orang kafir seperti ini. Nanti di akhirat kata Nabi akan membuat perhitungan dengan orang Islam yang menyakiti orang kafir zimmi, orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam. Nanti aku musuhnya, kata beliau Rasul. Tuh, apa enggak toleransi itu Islam? Sangat-sangat toleran dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang kafir. Ya, yang penting mau hidup damai, mau hidup rukun. Kalau mereka baik rukun dengan orang Islam, maka kita akan jauh lebih baik kepada mereka. Tapi kalau mereka melakukan permusuhan dengan orang Islam, maka orang Islam juga tidak boleh mundur selangkah pun menghadapi orang-orang kafir seperti itu. Ya. Wa summiya zimmiyan lidzalika nisbat ila zimmiyati ayil jizyati, dan dinamakan dengan zimmi karena akad itu dinisbatkan kepada kata az-zimmiyah, yakni al-jizyah, ya, upeti atau pajak. Lalu kafir yang kedua,
Wal mu'ahidu wa huwa man aqadal musalahata ma'al imami aw naibihi min ahlil harbi ala tarkil qitali fi arba'ati ashhurin aw ashri sinina bi'iwadin minhum musilin ilaina aw bighairihi. Kafir mu'ahid ya, kafir mu'ahid yaitu orang yang berakad perdamaian bersama dengan imam atau wakilnya dari kalangan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Ini tadinya dia memerangi Islam, tapi kemudian dia berakad perdamaian ya dengan orang Islam, yaitu berakad untuk tidak berperang dalam masa 4 bulan, minimalnya itu 4 bulan, atau 10 tahun gencatan senjata tidak berperang dengan orang Islam. Ini orang kafir mu'ahid yang berakad tadi, dengan sejumlah pergantian dari mereka yang diberikan kepada kita kaum muslimin, yaitu dengan bentuk kesepakatan lainnya. Artinya dengan perjanjian-perjanjian lah ya. Kemudian mereka memberikan jaminan barangkali kepada orang Islam ya, berupa hartanya barangkali, atau memberikan pajak ya, upeti kepada orang Islam sebagai jaminan perdamaian umpama. Nah, itu juga keluar dari yang namanya kafir zimmi. Nah, kafir mu'ahid ini juga harus dilindungi karena dia sudah melakukan kesepakatan dengan orang Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ala man zalama mu'ahidan aw intaqasuhu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu ay khasmuhu yaumal qiyamati, rawahu Abu Daud. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ingatlah siapa saja yang menzolimi kafir mu'ahid atau mencelaknya ya, atau membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya dengan cara yang tidak baik, maka sungguhnya aku adalah lawan berhujahnya, yakni musuhnya pada hari kiamat. Itu kata beliau Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian yang ketiga adalah kafir mu'ammin. Apa kafir mu'ammin itu? Wal mu'amminu wa huwa man aqadal amana ma'a ba'dil muslimina fi arba'ati ashhurin faqat. Kafir mu'ammin yaitu orang yang berakad al-aman, meminta perlindungan keamanan bersama sebagian kaum muslimin selama masa 4 bulan saja. Liqaulihi ta'ala wa in ahadu minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu ya. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu Muhammad, maka lindungilah ia. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 6. Ai idza sta'manaka ahadun minhu minal qatli fa'aminhu. Yakni apabila salah seorang dari mereka meminta keamanan dari pembunuhan atau peperangan, maka berikan keamanan kepadanya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Dan bersabdakan sabda Nabi, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan atau pemberian keamanan orang-orang Islam adalah satu yang dapat bertindak dengannya untuk memberikan jaminan itu, orang yang paling rendah dari mereka.
Faman aghfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Rawahu Syaikhani wa sahhahahu Maka siapa saja yang melanggar perjanjian dengan seorang muslim, maka atas orang tersebut laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Hadis diriwayatkan oleh dua orang syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan beliau berdua mensahihkan di dalam hadis tersebut. Faidatun, terdapat suatu faidah. Qala Muhammadus Syarbibiyun bi kitabihi tafsiril mulaqqabi bisirajil muniri. Telah berkata Syekh Muhammad Asy-Syarbini di dalam kitab beliau, sebuah kitab tafsir yang dijuluki, dinamai Asy-Sirajul Munir, pelita yang menerangi. Wal kufru lughatan satrun ni'mati wa asluhul kafru bil fathi wa huwa satruh. Kafir menurut bahasa adalah menutupi karunia, dan asal katanya adalah al-kafru. Al-kafru dengan fathah, ya, dengan fathah huruf kafnya, yaitu menutupi, artinya menutupi, al-kafru. Wa fi syar'i ingkari ma ulima bid-darurati maji'u rasulin bihi. Dan menurut syariat adalah pengingkaran kepada sesuatu yang telah diketahui dengan mudah perihal kedatangan Rasul, diutus dengan membawanya. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin: kufrun inkarin, wa kufru juhudin, wa kufru inadin, wa kufru nifaqin. Dan kafir terbagi kepada 4 bagian, yaitu kafir pengingkaran, kafir penyangkalan, kafir kedegilan, keras kepala, ya. Kafir kedegilan itu artinya kafir yang keras kepala, ya, pala batu lah, ya. Penentangan, ya, kafir kedegilan itu adalah keras kepala, penentangan, dan kafir kemunafikan. Fa kufrul inkari wa alla ya'rifallahu aslan wa la ya'tarifa bihi. Adapun kafir pengingkaran, yaitu seorang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mengakui dengan ketuhanan Allah. Wa kufrul juhudi huwa ay ya'rifallaha biqalbihi wa la yaqirra bilisanihi ka kufri iblisa wal yahudi. Kafir yang kedua adalah kafir penyangkalan, yaitu seorang yang mengenal Allah di dalam hatinya namun ia tidak mengakui dengan lidahnya, seperti kekafiran iblis dan kaum Yahudi. Qala Allah Ta'ala falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Allah Ta'ala berfirman, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Quran surah Al-Baqarah 89. Kemudian yang ketiga, wa kufrul inadi wa huwa ay ya'rifallaha biqalbihi wa ya'tarifa bilisanihi wa la yadinu bihi ka kufri Abi Talibin haitsu yaqulu wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu aw hadaru masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina. Ya, dalam suatu syair ini, ya.
kafir kedegilan, yaitu keras kepala tadi, kepala batu, yaitu seorang mengenal Allah dengan hatinya dan ia mengakui dengan lisannya, namun ia tidak beragama dengannya, seperti kekafiran Abi Thalib atau Abu Thalib, paman Nabi, di mana ia mengucapkan, dan sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad termasuk terbaik di antara agama-agama makhluk dalam hal kebenaran suatu agama. Itu pengakuannya Abu Thalib. Jikalau tidak ada kecaman atau takut terhadap caci maki, pastilah engkau telah mendapati diriku sebagai orang yang setuju, yang nyata dengan kebenaran itu. Jadi beliau itu kan kepala, salah seorang yang dihormati ya, orang terpandang lah Abu Thalib itu dalam di suku Quraisy ya. Nah, dia mengakui itu sebenarnya, tapi beliau tidak beriman kepada, artinya tidak masuk Islam ya. Tahu bahwa agama Islam itu adalah agama terbaik dalam hal kebenaran, tapi ya itu tadi alasannya, karena takut dicaci maki, dicemooh ya. Nah, itulah yang disebut dengan kafir kedegilan itu. Nah, selanjutnya yang keempat, wa amma kufrun nifaki fa huwa an yakirra bil lisani wa la ya'taqida bil qalbi. Intaha. Dan adapun kafir kemunafikan, maka hal itu adalah ia mengakui dengan lisan, namun ia tidak meyakini dengan hatinya. Selesai. Ya, orang munafik kan begitu. Ya, orang munafik di mana-mana lisannya A tapi hatinya B. Ya. Bilangnya orang yang senang tapi sungguhnya dia orang yang benci. Itu orang munafik. Di lain di mulut, lain di hati. Nah, itu orang munafik. Kemudian berikutnya, wal kalbu, dan kelima anjing ya. Wal kalbul uquru, dan kelima anjing yang galak. Nah, ini binatang yang tidak dihormati oleh syarak. Yang kelima adalah anjing yang galak. Wa khamisuhu al kalbul uquru ayil jarihu, dan yang kelima dari hewan yang tidak dimuliakan adalah anjing yang galak, ya, ini yang dapat melukai. Wal kalbu salah satu aksamin, dan anjing itu ada 3 macam. Wa uqurun wa hadza la khilafa fi adami ihtiramihi wa nadbi qatlihi. Yang pertama itu anjing galak, dan mengenai anjing ini tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tidak dimuliakannya. Artinya sepakat semua ulama bahwa anjing ini tidak dimuliakan dan disunahkan membunuhnya. Wanat bi qatlihi, disunahkan membunuhnya. Jadi membunuh anjing yang galak itu, yang suka gigit, nah itu sunnah. Lalu yang kedua adalah wa ma fihi naf'un min istiyadin aw harasatin. Yang kedua, anjing yang pada dirinya terdapat suatu kegunaan, ya, berupa untuk berburu dan penjagaan. Wa hadza la khilafa fi ihtiramihi wa hurmati qatlihi. Dan mengenai anjing ini tidak ada perbedaan pendapat dalam hal dimuliakannya dan haram membunuhnya. Tuh, anjing yang punya kegunaan ya, itu untuk berburu, untuk penjagaan ya, seperti di untuk menjaga ladang, menjaga perkebunan ya, menjaga
gudang dan lain sebagainya, itu anjing yang seperti ini boleh atau dimuliakan lah. Apa artinya? Di dalam hal memuliakannya itu tidak ada perbedaan para ulama, dan tidak boleh membunuhnya, haram. Wa ma la nafa'a fihi wa la darara wa huwa kalbus suqil musamma bil ju'asi. Yang ketiga, anjing yang tidak ada pada dirinya suatu kegunaan dan tidak berbahaya juga, yaitu anjing pasar yang dinamakan dengan al-ju'asi. Al-ju'asi itu anjing kurap. Ya, anjing kurap nih, anjing pasar yang dia luntang-lantung lah gitu ya bahasanya, jadi nggak ada yang punya, dia luntang-lantung aja tuh, sehingga tidak terurus, tidak pernah mandi, barangkali kotor, ya kurapan lah, sehingga dinamakan tuh seperti itu. Nah, anjing itu nggak ada kegunaannya juga dan juga tidak berbahaya, ya. Wa mu'tamadur ramliyu fihi annahu mutaramun fayahrumu qatluhu. Dan pendapat yang dijadikan pegangan dari Syekh Ar-Ramli mengenai anjing pasar ini adalah bahwasanya anjing tersebut dimuliakan, maka diharamkan membunuhnya. Wa inda Syekhil Islami yajuzu qatluhu fa in kanal kalbu aquran. Dan menurut Syekhul Islam Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, diperbolehkan membunuh anjing pasar tersebut jika anjing itu galak. Nah, kalau anjing pasar itu galak, boleh dibunuh. Walakin fihi naf'un sunna qatluhu nagliban lijanibid dorori. Akan tetapi jika padanya terdapat suatu kegunaan, maka disunahkan membunuhnya karena memenangkan terhadap sisi bahaya yang ditimbulkannya. Ya, kalau dia lebih berbahaya, ya itu disunahkan membunuhnya, walaupun itu anjing pasar, ya. Atau dia suka ngerecokin ataupun membuat cemar ya, karena dia kan tadi kurapan ya, jelek, kemudian kotor. Nah, itu kan mengganggu ya pemandangan, mengganggu orang yang ada di situ, dan kalau kena najisnya kan bahaya juga. Nah, itu barangkali itu yang dimaksud berbahayanya di situ juga, ya, tidak hanya menggigit tetapi juga berak di mana-mana, ya kan. Nah, itu kan najisnya berat tuh, najis mughallazah, maka lebih baik itu disingkirkan lah, ya. Kalau nggak bisa ya dibunuh, dimusnahkan, karena anjing-anjing seperti itu kan beranak pinak, biasanya banyak gitu ya. Nah, banyak berkeliaran di mana-mana dan bikin cemar umpama, itu termasuk berbahayanya juga di situ. Selanjutnya adalah yang keenam, wal khinziru, dan keenam babi. Wasadisuha al khinziru wa huwa hayawanun khabisun. Dan yang keenam dari binatang yang tidak dimuliakan adalah babi, yaitu hewan yang menjijikkan. Wa yuqalu annahu haramun ala lisani kulli nabiyyin. Dikatakan oleh satu pendapat, sesungguhnya babi diharamkan berdasarkan atas lisan setiap nabi. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya mengharamkan babi. Wa yusannu qatluhu sawa'un kana aquran amla 'alal mu'tamadi. Dan disunahkan membunuh babi sama saja keadaannya galak ataupun tidak, menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Wakila yajibu qatlul aquri, dan dikatakan oleh satu pendapat wajib membunuh babi yang galak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas tentang pertemuan yang ke-18, yaitu membahas tentang hewan yang tidak dimuliakan oleh syara, oleh agama. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk
kepada golongan 6 binatang tadi yang tidak dimuliakan oleh syarak. Jika tidak dimuliakan oleh syarak, maka kita tidak mendapatkan prioritas manakala ada kekurangan air dalam suatu waktu. Maka walaupun kita kehausan, ya, mengancam jiwa kita, oleh karena kita tidak dimuliakan oleh syarak, maka kita tidak menjadi prioritas dengan hal itu. Bahkan itu tidak usah dikasih air oleh pendapat yang mu'tamad, ya, pendapat yang bisa dijadikan pegangan. Maka oleh karena itu mari, ya, para jamaah sekalian, ya, terus tingkatkan keilmuan kita, pemahaman kita tentang agama, sehingga kita mengetahui hal-hal yang banyak yang belum kita ketahui, sehingga kita dalam beragama ini semakin sempurna, insya Allah, ya, dengan kebaikan kita semuanya, yaitu dengan mendukung channel ini, program ini, kajian ini, insya Allah menjadi amal ibadah kita, yang kebaikan-kebaikan itu terus mengalir kepada diri kita, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita semuanya, melindungi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semakin sempurna dalam ketaatan kita, dalam keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlandaskan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dukungannya para sahabat, ya, pemirsa YouTube, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kehilafan, kekurangan, ya, dari kajian ini, oleh karena itu semuanya kedhaifan al-fakir, kebodohan al-fakir, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.